Ada. Ya tidak, ya. Ada lagunya kan. Lagunya Mas Fales ada kan? Ya. Halo Sobat Bersinar, kali ini seperti biasa dengan saya Titi Rohman. Dan saya Alvin Maulana. Kembali lagi di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. Oke, sudah semangat ini ya pagi-pagi. Ya. Kita mau ngobrol dengan narasumber kita spesial ya, Vin ya tentunya. Kali ini adalah orang ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Betul sekali Siapa dengan itu, Titi? dengan Bapak Eko Prasetyo. Halo, selamat pagi Titi. Selamat pagi Mas Alfi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Sapa Bapak Sobat Bersinar yang ada di rumah. Selamat pagi semua Sobat Bersinar, tetap semangat, tetap jaga prokes. Luar biasa. Mantap. Oke, kali ini kita akan mengulik-ngulik siapa sih sosok Eko Prasetyo tentunya di bidang politik ya. Dan bagaimana karirnya bisa menuju di ketua Komisi 1 ini. Betul. Oh, mungkin dari awal mungkin langsung saja ke media sosialnya. Betul sekali. Karena Oke. namanya unik gitu ya. Betul sekali. Jadi Namanya unik. sebelum ini acara dimulai ya, karena aku sempat scroll tuh namanya kok Eko Loket, LOCKED. Aku kira lock ya mengunci, ternyata ada loket bacanya seperti itu. Gimana itu Pak? Boleh dijelaskan? Itu nickname ya, itu dari teman-teman dari SMP kalau nggak salah sampai kelas 3. Jadi teman-teman kan suka iseng kalau kita pas ke toilet itu suka dikancing-kancing. Nah, kebetulan aku yang kena itu. Oh, itu loket, itu kunci terus dan sebagainya. Dari situ nama itu kemudian jadi nama yang lebih terkenal daripada Eko. Berarti malah panggilannya adalah loket. Iya. 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 Oke. Iya. Tapi nggak boleh di sini, kita kan di loket. Boleh dong. Boleh dong. Boleh, monggo silakan. Kita aman. Kita udah friend ya Pak ya? Itu kelas berapa Pak mungkin kira-kira? Kelas 3 SMP. 3 SMP. SMP di mana Pak? Boleh? Saya di Bangun Dulur 2. Panggil di luhur. Mungkin teman-temannya halo. Halo, teman. lulus Bangun Dulur 2, Maria Sunta. Iya, luar biasa. Siapa yang ngunci-ngunci ayo. Oke, berarti dengan nama itu ternyata juga di feed-nya itu ternyata bagus-bagus fotonya. Itu kok bisa motret itu belajar atau cuma hobi aja? Enggak, aku cuma hobi aja. Jadi misalkan kita pas jalan gitu, pas sepedaan atau pas jalan atau pas tugas gitu, ada objek ya foto-foto aja kemudian gitu loh. Kok kira tuh apa tanya? Atau apa kita unggah di medsos gitu. Oke. Ya hobi aja. Mempunyai jiwa sendiri juga. Oke Bapak, untuk awalnya juga sebelum dari jadi anggota DPRD mungkin kesibukannya apa Bapak? Dulu sebelum kita 2009 jadi anggota dewan, saya itu ada beberapa apa namanya. Yang pertama saya pernah di media massa. Kalau jenengan sekarang kenal koran Joglo ini dulu namanya tabloid Joglo. Oke. Nah saya ada di situ kira-kira 1 tahun. Kemudian setelah itu kita pindah di properti di Jogja. Ada 2 tahun. Kemudian setelah itu fasilitator PMPM Mandiri Perdesaan ya, Mandiri Perkotaan. Nah, dari situ kita mengenal masyarakat. Terus tersesatlah kemudian kita di jalur politik. Tidak sengaja loh ya. Kenapa kok bisa tersesat gitu? Kenapa Tersesat ke jalan tersesat? yang benar, maksudnya tersesat ke jalan yang benar. Jadi background saya kan ekonomi, kuliah, Oke. saya juga di ekonomi, kemudian saya harus apa namanya berkecimpung di dunia politik karena senang aja. Pertama senang organisasi ya. Saya mengenal partai politik itu setelah lulus SMA, setelah saya punya hak pilih. Begitu kalau nggak salah pemilu tahun 92. Saya pernah- Aduh, belum lahir nih belum Bapak. lahir kali itu, belum lahir kali itu. Saya juga Masih belum lahir. direncanakan ya. Bagaimana sih Pak caranya gitu? Mungkin ada anak muda yang ingin terjun ke Ya. dunia politik untuk mendapatkan suara terbanyak. Itu caranya bagaimana gitu Mas? Caranya yang pertama gaul. Kalian udah punya ini, udah punya modal nih kalian gaul-gaul. Oh, iya. Bergaul dengan teman, berinteraksi, ya udah itu aja. Peka ya, peka misalkan di lingkungan kita. Kayak sekarang nih lagi apa kondisi pandemi ini. Kita punya misalkan punya jalur apa, kita bantu apa masker sekedarnya peka dulu. Kemudian kita nanti lambat laun teman-teman akan menjadi yang ditokohkan, yang dituakan lah bahasa di desa itu yang dituakan gitu. Nah dari situ nanti teman-teman bisa apa namanya dipercaya. Saya kira prosesnya ya memang tidak bisa instan. Ya,
believe in proses aja. Memang harus Iya. peka dengan lingkungan sekitar dulu ya. Iya, harus dari lingkungan terkecil sampai bisa Iya, lingkungan iya. yang paling besar. Iya, lingkungan paling besar kan kalau kita di Dewan ini ya dapil ya. Iya. Nah, satu dapil itu. Nggak mungkin satu dapil kita bisa semua. Oke. Ya, Iya. ya, sendiri. Oh ini yang pas saya di mana ya? Oh ini pas ini. Iya. Begitu Mbak Titi. Oke, luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan Pak, Bapak terpilih dari dapil mana? Saya dari Dapil 2. Dapil 2 itu terdiri dari 6 kecamatan. Saya dari Jogonalan nih, Jogonalan, Gantiwarno, Prambanan, kemudian Karangnongko, Kemalang, Manisan. 6 kecamatan ini. Tapi 6 kecamatan ini saya nggak garap semua, Mas Alvin, Mbak Titi. Nggak mungkin kan kita garap semua. Wilayah binaan saya paling ada di 3 kecamatan. Mana saja itu, Pak? Ya paling di Jogonalan pasti kan tuan rumah, di Gantiwarno, kemudian sebagian kecil di Karangnongko. Sesungguhnya yang paling berat ini kan kalau jadi anggota legislatif bukan bagaimana kita jadi, tapi setelah jadi apa yang ngopo. Ya. Nah, itu yang tantangan terbesar. Mengimplementasikan bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat ya. Nah, kita punya kalau di BDI itu namanya ada rumah aspirasi. Setiap anggota dewan wajib punya rumah aspirasi. Nah, rumah aspirasi itu untuk apa ya? Untuk menyerap, untuk kemudian mencatat dan memperjuangkan itu di lembaga perwakilan. Saya kira itu. Luar biasa. Jadi sehingga menjadi ketua hingga saat ini juga mengimplementasikan tadi ya program-program aspirasi masyarakat. Ya sampai saat ini mungkin masyarakat ada yang nyeleneh nggak aspirasinya Pak atau yang lucu begitu? Ada kadang-kadang kan kita itu bertugas itu berdasarkan peraturan-peraturan. Kadang-kadang peraturan yang baru pertama berbeda dengan peraturan yang baru kedua. Misalkan salah satu contohnya begini. Kalau dulu aspirasi itu kan bisa untuk kelompok-kelompok ya, kan kelompok apa, kelompok musik apa, kelompok apa. Nah, sekarang regulasinya sudah berbeda, sehingga sekarang harus melalui desa. Semua itu harus melalui desa. Nah, aspirasi itu juga bukan hanya program-program yang bisa bantuan begitu. Aspirasi itu bisa juga, misalkan nih, salah satu contoh ada aspirasi petani kemarin, di mana ini agak masih fresh ini. Jalan tol. Nah, jalan tol itu salah satunya ternyata saluran-saluran irigasi kita nanti ada yang terganggu karena dilewati jalan tol ini. Makanya kemudian kemarin Komisi 1 memanggil BPN Badan Pertanahan di Klaten, kita sampaikan aspirasi dari masyarakat itu. Jangan sampai proses pembangunan jalan tol itu mengganggu saluran irigasi karena apa? Klaten ini kan salah satu lumbung beras di Jawa. Gitu Mas Alvin, Mbak Dewi. Luar biasa perjuangannya juga ya. Oh. Komisi 1 ya. Iya. Mungkin dari karir 2009 sampai 2021 berarti 10 tahunan ya? Iya. 10 tahunan mungkin bisa dijelaskan Pak, karir selama 10 tahun itu di DPRD itu ngapain aja? Iya. Apalagi sekarang jadi ketua ya, tugasnya ngapain gitu. Ya, mulai dari Mas Alvin dulu ya. Kalau di 2009 pertama kali dilantik, saya itu dipercaya, ditugaskan oleh partai menjadi wakil ketua Balegda dan legislasi daerah. Jadi DPRD itu terdiri dari alat kelengkapan. Nah, salah satunya adalah Balegda ini. Nah, Balegda ini mengimplementasikan salah satu fungsi dewan, yaitu fungsi legislasi. Apa itu fungsi legislasi? Fungsi legislasi adalah salah satu fungsi untuk membuat peraturan-peraturan daerah. Perda. Nah, saya ada di situ, yaitu ketuanya Pak senior saya Pak Setiawan dari Golkar kayaknya, saya wakil ketua. Kemudian 2,5 tahun saya dipercaya menjadi sekretaris Komisi 4. Sekretaris Komisi 4 lama, kayaknya itu 5 tahun. Kemudian juga setelah itu ketua fraksi, pernah juga ketua fraksi PD Perjuangan. Dan sekarang di 2019 sampai sekarang itu ketua Komisi 1. Jadi kalau anggota dewan itu sesuai penugasan dari Indo Partai. Oh, kamu tugas di sini, kamu tugas di sini. Ada pembagian tugas. Oke Pak, untuk tadi kan perjalanan karir politik Pak. Di Komisi 1 sebenarnya itu berapa anggota? Komisi 1 ada 10 anggota. Jadi komisi itu adalah salah satu alat kelengkapan yang anggotanya adalah perwakilan dari semua fraksi yang ada di DPRD. Jadi bukan hanya PD Perjuangan. Di situ ada Golkar, di situ ada Nasdem, di situ ada PAN, di situ ada P3, Demokrat dan sebagainya. Komplit. Nah, fraksi yang menugaskan mereka di komisi.
Oh, berarti dari fraksi-fraksi merumuskan, oh ini Iya. Harusnya di sini. Iya. harusnya karena backgroundnya di sini, berarti di komisi ini. Iya, iya. Nah, kenapa? Itu kemudian kita kan kalau di kita itu kan kita mengenal trias politika ya, bahwa politik itu dibagi menjadi 3 kalau di kita. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, tugas kita adalah salah satunya adalah pengawasan. Jadi kan fungsi kita ada 3 nih. Iya. Legislasi tadi sudah kita sampaikan, budgeting penganggaran kita juga punya. Nah, yang terakhir nih controlling, pengawasan. Nah, salah satu tugas komisi adalah pengawasan. Pelaksanaan apa? Pelaksanaan anggaran, pelaksanaan kinerja eksekutif. Itu. Nah, saya yang dipercaya ketua komisi ini harus mampu mengkoordinir teman-teman dari berbagai kepentingan dan berbagai partai. Pengorganisasian di komisi ini memang harus kemudian menemukan titik temu kepentingan teman-teman. Kan semua fraksi itu punya kepentingan. Semua anggota dewan juga namanya juga lembaga politik pasti ada kepentingan. Nah, bagaimana kemudian kita mempertemukan itu? Apa? Ya, salah satunya adalah fungsi kita kembali ke kita fungsi kita adalah pengawasan. Apa yang diawasi? Kinerja. Berbasis apa? Berbasis anggaran. Oh, anggarannya kan sebelumnya kan mesti ke kita nih, sebelum digedok disetujui ke kita sepakat. Oh, ini alokasinya untuk ini, oh ini alokasinya. Kita fokusnya di situ. Itu bisa nanti. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, transparansi. Saya kira 3 hal ini yang kemudian menjadi salah satu kunci bagaimana kita mengorganisasi semua partai yang ada di komisi. Ya, Pak, di komisi ketika rapat gitu, ada yang pernah ngamu-ngamu, Ada. ada yang pasif, diam aja. Ada. Ya tidak, ya. Ada lagunya kan? Lagunya Mas Fales ada kan? Ya, ya. Ada, pasti ada. Kalau itu karakter itu pasti ada ya, pasti ada. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya kira teman-teman kemudian beradaptasi ya. Cara kita membawa manajemen forum kita aja pada saat misalkan rakor dengan OPD, dengan Diskominfo, dengan bagian hukum atau apa itu, ya kita bagi tugas misalkan. Oh, kamu nanti yang ini ya, kamu yang detail ya, pertanyaan detail, minta penjelasan kamu yang ini dan sebagainya dan sebagainya. Ini kemudian yang nanti akan menjadi rapat itu 2 arah gitu, tidak hanya 1 arah dialogis gitu, dari mana. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan juga Pak, komisi 1 itu tugas wewenang dan outputnya itu apa? Ya. Yang pertama karena kita di Komisi 1 kan paling ini kan di pemerintah. Jadi makanya kita itu banyak berhubungan dengan camat, banyak berhubungan dengan kepala desa, banyak berhubungan dengan BUMDes. Kemudian kalau PD kita ya Diskominfo, bagian hukum, bagian pemerintahan, Dispermasden dan sebagainya. Ini memang tupoksi kita. Nah, kita titik berat kita apa? Waktu saya masuk, ini saya masih ingat tahun 2019. Ini saya kan baru di Komisi 1 ya. Karena sebelumnya saya di Komisi 2, sebelumnya saya di Komisi 4. Saya pernah juga jadi anggota saya dari Komisi 2. Nah, Komisi 2 2,5 tahun kemarin dipindah Komisi 1. Nah, itu waktu saya pertama kali menjadi ketua Komisi 1 itu BUMDes kita itu baru sekitar 200-an. Nah, dari diskusi kita teman-teman di Komisi 1 itu ditarik kesimpulan bahwa kemandirian desa salah satu tiangnya adalah kemandirian BUMDes. Kalau BUMDes ini bisa kemudian berfungsi meningkatkan PADes pendapatan asli desa, ini akan berakibat positif bagi masyarakat di sekitarnya. Penyerapan tenaga kerja oke, perekonomian juga oke, permintaan terhadap barang-barang itu juga oke. Nah, kita percaya itu, makanya kemudian kita melakukan rakor dengan Dispermasdes. Desa mana aja nih yang belum membuat BUMDes ini? Kendalanya apa? Kalau dari sisi regulasi, dari sisi goodwill ya kita support penuh. Oh, kendalanya ini misalkan ya harus ada studi potensi desa. Kadang-kadang begini Mas Alvin, Mbak Titi, BUMDes ini kadang-kadang kan jangan asal buat kita kan buat. Iya. Kalau tidak mempunyai potensinya sesungguhnya apa sih di desa itu? Jangan kemudian kita kan pernah euforia bahwa semua desa harus punya BUMDes kayak Ponggok, kan nggak bisa karena sumber daya alamnya berbeda. Pernah ini saya nggak nyebut desanya, ada satu desa di Kabupaten Klaten pengen seperti Ponggok. Jadi satu desa itu kemudian mengambil airnya itu dari sumur dalam, jadi disedot pakai kayak diesel itu. Nah, itu bisa kemudian mensuplai waterboom yang dibuat. Tetapi ternyata 2-3 bulan kemudian sumur penduduk di sekitarnya ini kering. Ini jadi soal, jadi problem baru. Dine BUMDes tinggu
mendorong kemajuan perekonomian menjadi problem baru. Nah ini jangan sampai. Nah solusinya apa? Solusinya harus ada studi potensi desa. Ada satu desa di kita juga yang potensinya itu hanya pertanian, tapi ternyata juga mampu bertahan sehingga dengan BUMDes-nya bisa. Ya, jadi ketika saya masuk ke 2019 di Komisi 1 kita baru 200-an. Nah kita ingin kemandirian desa ini benar-benar terwujud di Kabupaten Klaten ini, mengejawantahkan visi misi Bupati. Nah kemudian kita mendorong dengan Dispermasdes, kita dorong mana-mana aja desa yang belum membentuk BUMDes. Kita dorong, kita siapkan regulasinya, kemudian kita siapkan juga apakah ada support dari pemerintah, ada dana pendampingan itu ada, walaupun belum bisa merata tapi ada. Nah pendampingan seperti ini. Nah sekarang setelah kita hampir 2 tahun ini dari 391 ya hanya 10 sekian atau 12 desa ya. Yang belum. Belum. Jadi hampir semua desa di Kabupaten Klaten sudah punya BUMDes. 25% Iya. sudah punya BUMDes semua Luar sudah punya. biasa. Nah ini salah satunya kita kontribusi Komisi 1 misalkan terkait dengan BUMDes. Semoga yang diceritakan Bapak itu juga didukung oleh masyarakat dan semua Ya. akan berjalan lancar. Bapak udah di posisi saat ini, mungkin ada harapan atau keinginan Bapak ke depan itu seperti apa? Harapan ke depan tentu saja ingin agar kontribusi kita itu lebih meningkat terhadap masyarakat, karena kita ada di pelayanan ya, sama dengan jenengan juga di sektor pelayanan kepada masyarakat bisa lebih meningkat, kita bisa lebih berkomitmen lagi, dan itu bukan hal yang mustahil ketika semua elemen ini bersama-sama dan mengerucut dengan tugas tupoksi masing-masing. Kalau secara pribadi saya ke depan di dunia politik, karena saya ini kan kader ya, namanya kader itu kan ya sendiko dawuh ya, dengan apa yang ditugaskan. Kalau saya nanti masih ditugaskan ya saya tetap berangkat, kalaupun kamu harus istirahat dulu ya, saya ini orang yang patuh, saya akan mematuhi semua instruksi karena saya sebagai kader. Itu Pak depannya. Tidak terasa ini udah panjang sekali. Cerita dengan Bapak Ketua Komisi 1 ini. Mungkin sobat visioner yang ingin bertanya-tanya dengan Pak Eko ini bisa melalui komen, dan jangan lupa subscribe dan like-nya, kita tunggu. Iya, Min. Gimana? Apalagi di bawah ini. Oke, kalau misalnya mau tanya-tanya juga dengan Bapak Eko Prasetyo ini, kepoin Instagramnya Ekoloket ya Pak ya. Itu di sana juga banyak banget info-info menarik tentang Bapak. Dan hari ini kita sudah mengenal lebih dekat Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Terima kasih untuk hari ini Sobat Bersinar. Saya Titi Rahman. Saya Alvin Maulana. Dan tentunya Bapak Eko Prasetyo. tetap saksikan Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas.